Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Kinti Setiawati. Ibu akan mendampingi kalian dalam belajar bahasa Indonesia di kelas 11. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalian mempersiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Materi pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Teks prosedur ini menjelaskan mengenai jalannya suatu proses, entah itu proses pengerjaan, proses pembuatan, maupun proses pengoperasian suatu benda, sehingga di dalamnya memuat langkah-langkah secara sistematis. Untuk memudahkan kalian memahami teks prosedur, kalian perlu menulis kata kuncinya. Di dalam teks prosedur, kata kuncinya adalah teks yang berisi langkah-langkah. Kalian dapat menjabarkan dari pengertian teks prosedur sesuai bahasa kalian sendiri. Namun, kata kuncinya tetap terdapat kata langkah-langkah di dalam penjabaran tersebut. Tujuan mempelajari teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari yaitu akan memberikan informasi kepada pembaca mengenai langkah-langkah dalam melakukan suatu proses, baik itu proses pembuatan, pengerjaan maupun pengoperasian suatu benda. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3 macam, yaitu bagian awal, isi, dan penutup. Pada bagian awal terdiri atas 3, yaitu judul, tujuan, dan alat serta bahan. Pada bagian judul berarti judul apa yang akan kalian gunakan. Pada bagian tujuan berisi mengenai penjelasan kalian tentang hasil akhir yang akan dicapai dari langkah-langkah yang dijelaskan. Selanjutnya, alat dan bahan. Pada bagian alat ini berisi alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan atau proses pengoperasian. Dan yang terakhir adalah bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan ketika kalian membuat suatu proses tersebut. Struktur yang kedua yaitu bagian isi, yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu hal. Pada bagian terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi mengenai ucapan penutup, misalnya selamat mencoba. Ciri-ciri dari teks prosedur terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, bahasa yang disampaikan itu lebih rinci dan teliti. Yang kedua, bersifat informatif karena bermaksud menunjukkan sesuatu kepada pembaca. Yang ketiga, bersifat objektif, yaitu tidak memihak pada satu sisi serta bersifat universal atau lebih umum. Yang keempat, berisi logis. Jadi, langkah-langkah yang berkelanjutan dan disertai dengan penjelasan yang memang sifatnya logis.
Macam-macam dari teks prosedur terdiri atas 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Serta yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana ini, teksnya berisi langkah-langkah secara sederhana. Biasanya 2-4 langkah saja dalam melakukan sesuatu. Contohnya, membuat minuman instan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Pada teks prosedur kompleks ini berisi mengenai banyak langkah dalam melakukan suatu hal. Contohnya, cara mengajukan pembuatan SIM. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini berisi mengenai setiap langkahnya dapat diubah dan tidak harus secara runtut. Namun, hasil akhirnya tetap sama. Contohnya, membuat mie instan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, ada kalimat imperatif. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Selanjutnya, kata penunjuk waktu. Dan yang terakhir, bilangan penanda. Kalimat imperatif atau sama dengan kalimat perintah. Kalimat ini mengandung suatu perintah yang fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada kalimat dasar akan diimbui dengan partikel lah atau kan. Contoh, aduklah. Pada bagian kata aduklah merupakan kalimat perintah karena di belakang ditandai dengan tanda seru yang sifatnya memerintah. Konjungsi sama dengan kata penghubung. Berarti kata penghubung itu menghubungkan antar dua kalimat menggunakan kata-kata misalnya dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Contoh, selanjutnya masukkan tempe ke dalam panci. Kata kerja material sama dengan kata kerja yang di dalamnya memuat suatu tingkah laku atau tindakan fisik yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, potonglah cabai ukuran kecil. Kalimat tersebut merupakan bagian dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, kata penunjuk waktu. Kata ini digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu yang digunakan. Contoh, beberapa menit kemudian, masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Dan yang bagian akhir, bilangan penanda. Pada bilangan penanda ini digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah pada suatu teks. Contoh, ketika kamu membuat teks prosedur, berarti pertama, masukkan gula, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagaimana anak-anakku setelah kalian mempelajari teks prosedur, apakah kalian masih kebingungan untuk memahami materi tersebut? Apabila kalian kebingungan, silakan memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa menyebutkan nama, kelas, serta nomor presensi kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.